Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sony di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang cara membuat surat tugas otomatis dan cepat di Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, kita mulai. Sebelumnya kita siapkan belangko surat tugas seperti ini. Ini adalah belangko surat tugas yang akan kita gunakan untuk membuat surat tugas secara otomatis dan cepat. Kenapa saya bilang otomatis dan cepat? Karena hanya dengan satu belangko seperti ini kita dapat membuat puluhan bahkan ratusan surat tugas dalam waktu yang singkat. Ini adalah kop surat tugasnya, silakan diisi sesuai instansi masing-masing. Ada logo pemerintahan dan ada logo instansinya. Yang saya beri tanda sidang seperti ini teman-teman. Silakan diisi sesuai kebutuhan masing-masing instansi, karena pada sel-sel tersebut akan diisi secara manual tanpa menggunakan rumus. Oke, selain belangko kita juga perlu menyiapkan data surat tugasnya. Saya sudah menyiapkannya di sheet data surat tugas, seperti ini teman-teman. Pada data surat tugas kita buat formatnya sesuai dengan permintaan yang ada pada belangko surat tugas yang tadi teman-teman. Yaitu mulai dari nomor surat tugas, nama petugas pertama, nama petugas kedua, dan seterusnya sampai pada tanggal selesainya seperti ini. Lanjut, nomor-nomor yang ada di atas ini fungsinya adalah untuk menentukan kolom indeks number kita atau pada kolom berapa data kita itu berada. Misalnya nomor surat tugas. Nomor surat tugas ini kita bisa lihat berada pada kolom yang kedua. Nama petugas pertama berada pada kolom ketiga, dan seterusnya tanggal selesai berada pada kolom yang ke-14. Jadi penomorannya harus dibuat secara berurutan agar tidak terjadi kesalahan saat kita masukkan rumus nanti. Sedangkan nomor yang ada di samping kiri ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5 ini adalah untuk menentukan jumlah surat tugas yang akan kita buat. Penomorannya pun harus berurutan teman-teman. Ada lagi yang kita harus siapkan di belangko kita. Kita kembali ke belangko surat tugas kita seperti ini. Yang perlu kita siapkan yaitu satu sel yang berfungsi sebagai patokan untuk menentukan berapa jumlah surat tugas yang akan kita buat. Caranya kita pilih salah satu sel. Misalnya di sini kita pilih M13 seperti ini. Lalu kita beri warna supaya kelihatan. Di sini saya gunakan warna kuning. Terserah teman-teman, silakan pilih warna sendiri sesuai warna kesukaan masing-masing. Lalu kita ketikkan angka 1 dalam sel ini seperti ini. Lalu kita besarkan supaya kelihatan seperti ini. Oke, kita mulai untuk mengisi belangko surat tugas kita. Yang pertama adalah kita akan mengisi nomor surat tugas kita. Yaitu kita klik dalam sel seperti ini, kita ketik sama dengan VLOOKUP. Kita buka kurung, buka value-nya yaitu sel patokan kita. Kita klik dalam sel seperti ini, dalam sel patokan kita. Kita ketik koma, tabel array-nya. Tabel array-nya yaitu data surat tugas kita. Kita klik dalam sheet data surat tugas, kita blok. Data kita seperti ini mulai dari nomor sampai dengan tanggal selesai seperti ini. Kita ketikkan koma lagi. Yang diminta adalah kolom index number. Nomor surat tugas itu berada pada kolom yang kedua. Kita ketikkan angka 2 seperti ini, koma lagi. Kita pilih yang false. Double klik seperti ini. Kita tutup kurung, lalu tekan enter. Otomatis nomor surat tugas kita sudah tampil di belangko kita teman-teman seperti ini. Lanjut kita akan mengisi sel nama petugas pertama. Sama juga kita masih menggunakan fungsi yang sama yaitu fungsi VLOOKUP. Caranya ketik sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kita klik sel patokan kita, pasang koma, tabel array-nya yaitu data surat tugas kita. Kita masuk di sheet data surat tugas kita seperti ini. Kita blok lagi data kita seperti ini. Kita pasang koma lagi, kolom indeks number-nya. Kolom indeks number-nya yaitu nama petugas pertama. Nama petugas pertama itu berada pada kolom ketiga. Ketika angka 3 seperti ini, koma, kita pilih yang false. Kita tutup kurung, lalu tekan enter. Nama petugas pertama adalah Pak Jeffrey. Lanjut, nama petugas kedua. Masih sama juga caranya, ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel patokan kita seperti ini, koma, tabel array-nya. Kita ulangi, blok, data kita seperti ini, koma lagi. Nama petugas kedua berada pada kolom yang keempat. Ketikkan angka 4, koma lagi, pilih false, tutup kurung, lalu tekan enter. Seperti ini teman-teman. Lanjut kita akan mengisi NII petugas pertama yaitu NII Pak Jeffrey.
masih menggunakan fungsi yang sama, yaitu fungsi VLOOKUP. Caranya ketik sama dengan VLOOKUP, klik sel patokan kita, koma, blok data kita di data surat tugas, koma lagi, ini petugas pertama. Ini petugas pertama berada pada kolom yang kelima. Kita ketikkan angka 5, koma, kita pilih false. Kita double klik di sini. Tutup kurung, tekan enter. Lanjut nih petugas kedua. Ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel patokan kita, koma, tabel arraynya, data surat tugas, kita blok data kita seperti ini, koma lagi. Ini petugas kedua itu berada pada kolom ke-6. Kita ketikkan angka 6 seperti ini, koma, false, tutup kurung, lalu tekan enter. Lanjut, kita isikan golongan petugas pertama. Sama dengan VLOOKUP, klik sel patokan kita, koma, tabel arraynya yaitu data surat tugas kita blok lagi data kita seperti ini, koma, golongan petugas pertama berada pada kolom yang ke-7. Kita ketikkan angka 7, koma, pilih false, tutup kurung, lalu tekan enter. Lanjut golongan petugas kedua, ketik sama dengan VLOOKUP seperti ini, klik sel patokan kita, koma, data surat tugas, kita blok lagi data kita seperti yang tadi seperti ini, koma lagi, golongan petugas kedua berada pada kolom ke-8. Kita ketikkan angka 8 seperti ini, koma, pilih false, tutup kurung, lalu tekan enter. Lanjut kita isi jabatan petugas pertama. Caranya masih sama, ketik sama dengan VLOOKUP, klik sel patokan kita, koma, data surat tugas, kita blok datanya seperti ini, pasang koma lagi. Jabatan petugas pertama berada pada kolom yang ke-9. Kita ketikkan angka 9, koma, kita pilih false, tutup kurung, tekan enter. Lanjut jabatan petugas kedua, ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel patokan kita, koma, blok data surat tugas kita seperti ini, pasang koma. Jabatan petugas kedua itu berada pada kolom yang ke-10. Kita ketikkan angka 10 seperti ini, koma, false, tutup kurung, lalu tekan enter seperti ini. Lanjut kita isi tanpa tujuannya. Ketik sama dengan VLOOKUP, klik sel patokan kita seperti ini, koma, blok data surat tugas kita dari nomor sampai tanggal selesai seperti ini, koma, tanpa tujuan berada pada kolom yang ke-11. Kita ketikkan angka 11 seperti ini, koma, kita pilih false, tutup kurung, tekan enter. Tanpa tujuannya adalah di lokasi A. Lama perjalanan dinas masih sama juga menggunakan fungsi VLOOKUP, yaitu ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel patokan kita seperti ini, koma, blok data surat tugas kita seperti ini, pasang koma lagi. Kolom index numbernya lama kegiatan yaitu pada kolom ke-12. Kita ketikkan angka 12 di sini, koma, kita pilih yang false seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Lama perjalanan dinasnya adalah 2 hari. Tanggal mulainya, ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik sel patokan kita, koma, blok data surat tugasnya dari nomor sampai tanggal selesai seperti ini, koma, kolom indeks numbernya itu tanggal mulai kegiatannya yaitu pada kolom yang ke-13. Kita isi, ketikkan 13 seperti ini, koma, kita pilih yang false lagi, tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi tanggal mulainya yaitu tanggal 6 Desember 2022. Tanggal selesainya juga masih sama, ketik sama dengan VLOOKUP seperti ini, buka kurung, klik sel patokannya, koma, blok data surat tugasnya lagi seperti ini dari nomor sampai tanggal selesai, koma lagi. Tanggal selesainya itu berada pada kolom yang ke-14. Kita ketikkan 14 seperti ini, pasang koma lagi, pilih yang false seperti ini, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini tanggal dikeluarkannya di mana? Silakan diisi. Pada tanggal berapa di sini? Saya beri tanggal mulai surat tugasnya. Kita klik dalam sel seperti ini, ketik sama dengan, kita tinggal pilih sel tanggal mulainya itu tanggal 6 Desember 2022. Kita pilih seperti ini, lalu tekan enter. Silakan diisi kepala dinas instansi mana, nama kepala dinasnya dan NIK kepala dinasnya diisi sesuai dengan instansi masing-masing teman-teman. Apabila semua sel di belangko sudah terisi seperti ini, artinya semua proses pembuatan surat tugas kita sudah selesai sampai di sini. Cepat kan teman-teman? Di sini kita menggunakan satu belangko saja. Maka untuk melihat surat tugas yang kedua, ketiga, dan seterusnya, kita tinggal ganti angka 1 menjadi angka 2. Seperti ini. 1 menjadi 2. Seperti ini. Otomatis berubah. Nama petugas pertama Pak Deki. Nama petugas kedua adalah Pak Martin. Surat tugas yang pertama tadi kita lihat Pak Jeffrey dan Pak Orson. Yang kedua Pak Deki dan Pak Martin. Lokasi B, lama perjalanan 2 hari, 13 Desember sampai 14 Desember. Dikeluarkan pada tanggal 13 Desember. Lanjut kita coba lihat surat tugas yang ketiga seperti ini. Kita tinggal ganti angkanya menjadi angka 3, yaitu Pak Titus dan Ibu Dewi. Tempat tujuan lokasi C, lama perjalanan 2 hari,
Tanggal mulainya tanggal 16 Desember, selesai 17 Desember. Lanjut surat tugas yang keempat, Pak Meki dan Pak Riki, lokasi D, seperti ini. Surat tugas yang kelima, Pak Yandri dan Ibu Ade. Lanjut surat tugas yang keenam. Nah, apabila muncul seperti ini, artinya ini sudah melewati jumlah surat tugas yang kita buat, teman-teman. Misalnya teman-teman ingin menambahkan jumlah surat tugasnya. Misalnya jumlah surat tugasnya bukan 5, tapi 10 surat tugas. Caranya seperti ini, kembali ke data surat tugasnya. Teman-teman tinggal tambahkan berapa jumlah surat tugas yang akan teman-teman tambahkan. Tapi saya anjurkan supaya jangan lanjut penambahannya di bawah seperti ini. Tapi teman-teman insert dulu. Teman-teman klik seperti ini, teman-teman pilih insert. Misalnya ditambah 5 surat tugas. 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman insert dulu seperti ini, baru lakukan pengentrian untuk penambahan jumlah surat tugasnya. Kita bisa cek. Tapi sebelumnya penomorannya harus diperbaiki, harus diurutkan dari angka 1 sampai dengan angka ke-10 seperti ini. Nah, nomornya harus berurutan supaya tidak terjadi error saat pemberian rumus. Seperti itu. Kita buktikan surat tugas pertama, kedua, ketiga sudah tidak ada. Kita cek. Ternyata data surat tugas yang ketiga belum ada. Oleh karena itu teman-teman perlu untuk mengentrinya, mengisi data-data ini supaya ketika sel patokan ini kita rubah, maka hasilnya akan tampil di belangko surat tugas. Kita lanjut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, data pada surat tugas ke-8 itu ada, teman-teman. Kita lihat ternyata ada. Seperti ini. Sampai dengan yang ke-10. Seperti ini, teman-teman. Misalnya apabila ada kesalahan pada belangkonya dan ingin mengeditnya, saya anjurkan teman-teman jangan langsung mengedit pada belangkonya seperti ini. Editnya harus di data surat tugas di sini. Karena apabila mengeditnya langsung di belangkonya, maka rumusnya yang tadi kita masukkan akan hilang dan akan terjadi error. Seperti itu, teman-teman. Di sini sebagai contoh, satu belangko surat tugas saja kita sudah mendapatkan 10 surat tugas. Oke, itu saja pembahasan dari saya tentang cara membuat surat tugas otomatis dan cepat di Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi VLOOKUP. Bagi teman-teman yang bekerja di instansi-instansi pemerintah yang selama ini membuat surat tugasnya dengan cara manual, saya anjurkan supaya menggunakan cara seperti ini supaya mempercepat proses pekerjaan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tetap berlangganan di video-video berikutnya. Sampai jumpa lagi di channel ini di Sony YouTube Channel.